Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Safira Gunawan dengan NIM 2022101111031139. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di samping saya ada Kak Raihan Ramadana sebagai narasumber yang akan menjelaskan tentang mengapa sih negara harus mensejahterakan rakyatnya. Sebelum itu, saya akan bertanya, apa sih arti negara menurut kakak sendiri? Baik, sebelumnya pengertian negara menurut saya sendiri, negara itu merupakan sebuah perkumpulan dari suatu bangsa yang menempati suatu daerah di mana memiliki batas-batas dalam geografis itu sendiri. Nah, dapat dikatakan negara apabila kedaulatan dan kedudukannya itu harus diakui oleh negara sekitarnya. Dan mengapa negara itu bisa dikatakan sebuah negara? Negara itu harus memiliki sistem pemerintahan itu sendiri. Jadi seperti itu. Baik, kemudian di dalam suatu pemerintahan itu sendiri kan terdapat sebuah kesejahteraan yang ada di dalamnya. Bagaimana cara kakak mengatasi masyarakat di Indonesia ini yang memang kesejahteraan itu belum terpenuhi seperti di bidang pendidikan maupun di bidang ekonomi? Baik, sebelumnya dua faktor mengenai pendidikan dan ekonomi itu merupakan faktor yang sangat penting dalam berdirinya sebuah negara yang sejahtera, di mana sebuah negara itu memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Mengapa demikian? Dalam pembukaan undang-undang itu sendiri terdapat kalimat bahwa negara Indonesia itu harus berperan dalam mensejahterakan kesejahteraan umum, menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, seperti itu. Jadi apa yang dikatakan dalam pembukaan undang-undang tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh negara itu sendiri, khususnya Indonesia ya. Jadi Indonesia itu harus dapat mengatasi salah satunya mengenai kesenjangan sosial dan pemerataan kependidikan. Oleh karena itu, menurut saya apa yang dapat dilakukan pemerintah saat ini, yang pertama, dalam pemerataan pendidikan itu sendiri, Indonesia harus dapat istilahnya menciptakan sebuah kebijakan yang artinya ikut andil dalam pemerataan pendidikan. Salah satunya mengenai pembagian dana bos sosial, khususnya bantuan untuk sekolah-sekolah yang berada di pinggiran yang mana belum dapat memfasilitasi dirinya sendiri untuk menuju sekolah yang memadai, pendidikan yang memadai. Kemudian adanya dengan bantuan bos sosial itu masyarakat yang mempunyai kualitas dalam hal pendidikan, kemampuan untuk menempuh pendidikan yang lebih baik harus terpenuhi. Soalnya dalam hal ini kan apabila pendidikan itu sudah terpenuhi tapi dalam kondisi ekonominya tidak memadai, percuma. Jadi bakat yang dipunyai oleh orang-orang yang memiliki kemampuan untuk belajar itu sia-sia. Jadi seperti itu. Indonesia itu harus berperan penting dalam penyelenggaraan itu. Jadi harus merata mengenai pemberian pendidikan, penyaluran dana bantuan seperti itu. Baik, dan itu sendiri kan dari segi pendidikan. Kalau misal dari segi perekonomian itu, apakah di Indonesia ini perlu adanya perbaikan atau penambahan tersebut? Nah, jadi sebelumnya mengenai pendidikan kan sudah dibahas. Jadi apabila pendidikan itu tidak tercapai, mesti banyak timbulnya pengangguran. Iya. Nah, pengangguran itu kan pasti berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan negara itu dapat dikatakan gagal apabila dalam sebuah negara tersebut warganya itu masih banyak menganggur. Menurut saya ini. Jadi menurut saya bahwa apabila negara itu dalam menyelenggarakan kenegaraannya itu masih banyak warga yang menganggur, itu harus diperbaiki kebijakannya, karena ekonomi kan itu merupakan suatu tonggak dasar dalam sebuah negara, di mana negara itu harus memiliki kebijakan mengenai mensejahterakan masyarakatnya. Jadi apabila dikatakan bahwa kenapa ekonomi Indonesia itu harus dibenahi, saya rasa itu sangat-sangat harus dibenahi, karena sesuai dengan pembukaan undang-undang yang tadi saya sebutkan bahwa negara Indonesia itu harus ikut serta dalam mensejahterakan umum. Benar. Jadi apabila kayak contoh kasus hal-hal yang baru terjadi itu
merupakan mengenai korupsi dana bantuan sosial. Nah itu sebenarnya sudah mencederai daripada tujuan Indonesia itu sendiri. Jadi apabila mengenai perbaikan terhadap kesejahteraan umum, kesejahteraan sosial masyarakat Indonesia itu harus dimulai dengan istilahnya ketika orang melakukan kesalahan itu harus memperkuat hukumnya. Jadi apabila hukum Indonesia dalam hal korupsi itu masih lemah, saya kira kesejahteraan sosial itu belum bisa terpenuhi tercapai dengan baik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Kak Rian atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Di samping saya ini ada Kak Yosi Diavirus Mawadalu Putri sebagai narasumber yang akan menjelaskan tentang mengapa negara harus mensejahterakan rakyatnya. Saya akan bertanya mengenai mengapa sih negara harus mensejahterakan rakyatnya. Menurut kakak sendiri bagaimana? Kalau menurut saya itu kan sebuah negara ya, memutuskan itu negara itu juga harus bertanggung jawab atas rakyatnya. Benar. Nah, ya kan? Iya. Meskipun dari segi pendidikan atau perekonomian, ya kan? Iya. Katakanlah pendidikan itu misalnya di kabupaten kita sendiri deh. Iya. Di kabupaten sama di kota, Oh, ya kan? iya. Di kabupaten kita kan Kabupaten Tulungagung kan? Iya. Kabupaten sama di kota. Di Kabupaten Tulungagung sendiri kan ada banyak kan di SMA sekolah-sekolah favorit kan. Nah, salah satunya itu di daerah kota, bukan kota sih, kayak kabupaten itu di tengah pusatnya kabupaten itu kan ada sekolah favorit. Nah, katakanlah banyaknya masyarakat itu kebanyakan malah lebih memilih ke sekolah favorit di kabupatennya sendiri, bukan di kayak di kabupaten kayak di mana itu Pakel kayak gitu kan, per kecamatan. per kecamatan itu kan kebanyakan pendidikannya bisa dibilang kurang kan. Iya benar, harusnya disamaratakan. Nah, sebenarnya itu urusan pemerintah untuk menyamaratakan semua pendidikan kan, bukan Iya. cuma di kabupaten kota aja. Benar, Semua benar. itu kan bisa disamaratakan gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita itu sendiri bukan cuma terpaku sama satu tujuan, bukan cuma di sekolah A, sekolah favorit A, bukan. Kalau bisa itu pemerintah itu menyamaratakan, memperhatikan semua pendidikan yang ada di Kabupaten Tulungagung, bukan hanya di kota aja. Perekonomian sendiri itu faktor penting nggak? Faktor penting untuk salah satu mensejahterakan masyarakat di negara kita itu sendiri. Karena ekonomi itu menjadi dasar negara yang berhasil dengan adanya pemerataan ekonomi. Dalam hal ini pengangguran itu kalau bisa dikurangi lah. Banyak kan pengangguran di tempat kita Iya, sendiri di benar. Kabupaten Tulungagung banyak kan. Banyak sekali. Kayak misal cuma ngopi-ngopi lah ibaratnya ngomong, ya kan. Iya, Terus cuman- habis itu cuma nganu parkir itu kan ibaratnya gitu. Nah, itu sebenarnya itu jadi tanggung jawab pemerintah kita itu sendiri, pemerintah di negara itu sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Nah, bagaimana caranya pemerintah untuk menyamaratakan semua masyarakat di kabupaten kita itu sendiri, termasuknya untuk menyediakan lowongan pekerjaan lah ibaratnya, lowongan pekerjaan. Terus abis itu wirausaha juga bisa. Oh iya benar, Ya online kan? seperti Iya, itu. usaha online juga bisa ibaratnya. Kalau misal kurang, butuh sosialisasi lagi untuk pemerataan bagaimana pengangguran itu Dapat dikurangi. dapat dikurangi. Benar. Nah, salah satu upaya untuk mensejahterakan sendiri itu adanya pemerataan sumber daya manusianya di kabupaten sama di kotanya sendiri. Tidak hanya di kabupatennya aja kan, kebanyakan sumber daya manusianya di kabupaten kota itu tergolong tinggi. Benar. Iya kan? Iya. Tergolong tinggi kayak makanan, Mm-mm. beras, apapun segala macam kan termasuk Iya. tinggi kan. Kalau di kabupaten sendiri kayak di daerah yang terpencil lah, itu pasti murah. Tapi bagaimana caranya supaya para pedagang-pedagang kecil itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya di keluarganya tersebut? Salah satunya juga berdagang sih. Kalau menurut saya itu salah satunya berdagang di daerahnya tersebut. Kemudian di Indonesia juga terdapat sebuah problematika di bidang kesehatan. Masyarakat masih sering sih mengeluhkan hal ini kepada
pihak-pihak yang terkait. Bagaimana cara kakak supaya masyarakat dapat sejahtera di bidang kesehatan tersebut? Kalau menurut saya itu cegah stunting ya Kak. Stunting itu kan pasti orang awam itu nggak tahu apa itu stunting. Iya, benar. Itu kayak ibaratnya ngomong mengubah pola hidup sehat. Dimulai dari air bersih, mandi pakai air bersih, makan juga harus yang bergizi, ya kan? Iya. Terus lingkungan juga harus tertata rapi, harus bersih dan lain-lain itu juga kan. Untuk lansia juga sih menurut saya juga harus harus diperhatikan lagi lah kesehatannya kayak gimana. Menurut saya itu pemerintah sudah membuat keputusan terbaik kayak itu kartu kartu BPJS kan itu banyak level, kalau bisa dibilang ngomong kan level kan ya, dari menengah ke bawah, menengah tengah sampai menengah ke atas. Itu juga sangat membantu sih menurut saya. Sudah cukup membantu ya? Ya sudah cukup membantu lah bagi orang-orang yang menurut saya itu menengah ke bawah itu bisa dijangkau. Baik. Tapi sekarang ini memang masyarakat itu kurang sadar ya, kurang sadar akan pentingnya kesehatan. Benar sekali. Salah satunya juga itu pola hidup sehat aja, kayak makan harus dijaga, gizinya juga harus terpenuhi, kebersihan juga harus dijaga. Salah satunya kayak gitu sih Kak. Baik. Menurut kakak cukup seperti itu ya? Iya, menurut saya seperti itu. Iya. Terima kasih Kak Yosi atas waktunya. Terima kasih. Maaf banyak. mengganggu. Iya, terima kasih Kakak. Ya. Sekian dari kami, cukup.